Oh, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Kali ini kembali ke video hari Jumat dan akan membahas section Premier League. Langsung aja teman-teman. Nantinya teman-teman Premier League akhir pekan ini akan memasuki pekan keempat atau match day keempat, di mana semua pertandingan akan dimainkan mostly di weekend. Dan salah satu laga yang paling ditunggu adalah derby Manchester antara Manchester City melawan Manchester United. Namun kita akan membahas seluruhnya, seluruh pertandingan, 10 pertandingan yang akan digelar pada weekend atau akhir pekan nanti. Dan tentunya kita juga akan membahas mengenai derby Manchester. Namun yang pertama kita akan langsung ke pertandingan antara Arsenal lawan Nottingham Forest yang akan bertanding ataupun kick off pada pukul 18.30 hari Sabtu nanti. Ini partai paling pagi buat nanti weekend hari Sabtu. Arsenal lawan Forest. Arsenal in high spirit tentunya meskipun sebelum jeda internasional mereka kalah 1-0 lawan Liverpool dan juga punya beberapa pemain yang cedera seperti Kai Havertz, lalu juga Saliba yang baru saja cedera lawan Liverpool, Ben White, Christian Nordgaard, Gabjes, dan Bukayo Saka yang memang saat ini belum tahu ya, saya juga belum mengecek info terbaru, namun sejauh yang saya tahu Bukayo Saka ini masih belum dapat dipastikan tampil lawan Nottingham Forest. Namun untuk Arsenal sendiri memang skuadnya sudah cukup baik meskipun Bukayo Saka cedera di sisi kanan bisa digantikan oleh Noni Madueke yang mana tampil sangat baik bersama Inggris di FIFA Matchday kemarin lawan Andorra dan juga Serbia. Lawan Serbia mencetak gol by the way, lewat skema gol yang cukup baik, lewat assist dari Morgan Rogers. Dan juga di sisi kiri Martinelli kalau misalnya tidak perform masih ada Eberechi Eze yang bisa saja nanti tampil sebagai starter, we'll see. Dan yang menarik adalah posisi dari central back-nya nanti ya teman-teman. Untuk central back-nya seperti yang diketahui Saliba ini cedera saat melawan Liverpool di menit kelima langsung ditarik dan digantikan oleh Mosquera. Nah nantinya kita masih menjadi tanda tanya nih siapa yang nantinya akan menemani Gabriel Magalhaes di lini pertahanan. Apakah Mosquera, Christian Mosquera yang akan mendampingi Magalhaes atau back baru dari Leverkusen yang baru saja didatangkan ya dengan status pinjaman dan nantinya dengan opsi permanen Piero Hincapi. Feeling saya sebenarnya kemungkinan besar bisa saja diisi oleh Mosquera karena uh, kaki apa ya bisa dibilang kaki dominan dari Mosquera inilah kaki kanan which is posisi yang ditinggalkan oleh Saliba adalah RCB. Sedangkan untuk Piero Hincapi sendiri ini tipikal central defender yang dominan kaki kiri dan itu sudah ada di Gabriel Magalhaes dan tentunya semua dapat terjadi secara profile, secara kualitas Pierre Hincapi jauh lebih unggul atau kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding Christian Mosquera. Namun feeling saya kemungkinan besar Christian Mosquera yang akan tampil sejak menit awal dikarenakan memang Christian Mosquera pun sudah bergabung cukup lama di Arsenal, mungkin sudah cukup paham bagaimana taktik dari Arteta ini berjalan. Dan ya so far seharusnya Arsenal bisa menang lawan Forest. Di sisi lain, Nottingham Forest baru saja memecat pelatihnya, Nuno Espirito Santo, dan digantikan dengan pelatih yang memiliki heritage yang sama dengan Marinakis, Ange Postecoglou, uh, pelatih yang mengantarkan Liverpool juara Europa League. Dan Nottingham Forest sendiri nanti akan bermain di Europa League. Tentunya kita masih menunggu apakah Tottenham Hotspur lagi Nottingham Forest ini dapat berbuat banyak di tangan Ange Postecoglou. Sedikit sulit karena memang baru saja latihan per hari Rabu kemarin. Tidak banyak waktu untuk pemain beradaptasi dengan bagaimana skema dari Ange Postecoglou. Beberapa pemain pun masih menumpuk terutama di posisi nomor 10 yang menurut saya. Seperti Morgan Gibbs White, sang kapten kemungkinan besar akan mengisi posisi nomor 10. Namun di sisi lain Nottingham Forest punya
pemain lain yang bertipikal sama seperti James McAtee dan juga Omari Hutchinson. Dan salah satu penyebab dari bertengkarnya antara Marinakis dan juga Nuno Espirito Santo adalah keputusan dari manajemen untuk merekrut pemain tentunya. Dan seperti yang diberitakan, saya sempat membaca artikel dari The Athletic yang mengatakan bahwa James McAtee ini merupakan salah satu pemain favorit dari Ange Postecoglou. Ini menarik, apakah nantinya uh, Ange Postecoglou akan memberikan posisi baru kepada James McAtee ataupun Morgan Gibbs White yang akan tetap berada di nomor 10. Kita tunggu saja. Ini pertandingan mungkin akan cukup seru. Namun ya Arsenal tetap diunggulkan dengan segala skuad yang ada ya. Semua pemain Arsenal yang tampil di FIFA Matchday pun cukup oke. Seperti Martin Zubimendi di posisi nomor 6 untuk Spanyol. Mikel Merino yang hat-trick melawan Turki. So, Arsenal sangat diunggulkan. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Arsenal Nottingham Forest di ya, jam 9 hari Sabtu tanggal 13 September 2025 ini ada berapa laga ya? Satu, dua, tiga, empat, empat. Lima deh, ada lima bro. Ada lima. Ini ada Bournemouth lawan Brighton, ada Palace lawan Sunderland, lalu juga ada Everton lawan Villa, dan Fulham Leeds. Terakhir ada Newcastle lawan Wolves. Kita bahas satu-satu dari Bournemouth dan Brighton. Ini duel dua tim kuda hitam. Saya sedikit meremehkan istilah Bournemouth di awal musim karena memang Bournemouth ini banyak kehilangan pemain kuncinya, di antaranya dari Hutchinson, Milos Kerkez, dan juga Ilya Zabarnyi, terutama di lini belakang. Namun somehow Iraola berhasil menemukan keseimbangan baru di timnya. Dari total 3 pertandingan, mereka memenangkan 2 pertandingan dan kalah lawan Liverpool. Itu pun melalui drama-drama di menit akhir. Itu gol dari Chiesa dan juga Mo Salah. Di matchday kedua berhasil menang melawan Wolves dan di matchday sebelum di matchday sebelum FIFA break ini menang lawan Spurs di kandang Spurs. Menarik dan memang Bournemouth di musim lalu pun memiliki performa yang cukup oke, skuad yang muda. Semenyo dan Justin Kluivert menjadi tulang punggung di lini penyerangan dari Bournemouth. Sedangkan untuk Brighton sendiri sudah mulai menemukan permainan terbaiknya menurut saya karena dari 2 laga awal Brighton ini kurang beruntung. Brighton punya potensi yang cukup besar untuk menjadi penghalang ataupun pengganggu di Premier League. Da- Di matchday pertama ini lawan Fulham kebobolan di menit-menit akhir dan juga di matchday kedua kalah lawan Everton di kandang barunya. Sedangkan itu di matchday ketiga berhasil mengentaskan City di kandang City dengan skor di kandang City di kandang Brighton ya dengan skor 2-1. Dan memang Brighton ini salah satu player factory, banyak pemain-pemain berkualitas lahir dari Brighton, punya gaya permainan yang cukup atraktif, menyerang, menghibur, dan dua-duanya ini pelatih muda ya, Iraola dan juga Hurzeler. Ini menurut saya akan jadi partai yang menarik dari dua klub kuda hitam, sama-sama ingin finish. Feeling saya mereka memiliki target finish di zona Eropa. Tidak akan mudah, namun itu memungkinkan buat kedua tim. Agak berat, tapi sepertinya ini akan berlangsung seru dan prediksi saya mungkin saja bisa berakhir dengan banyak gol. Prediksinya mungkin saya sedikit mengunggulkan Bournemouth ya dibanding Brighton yang emang cukup sulit di laga-laga awal. Selanjutnya ada Crystal Palace melawan Sunderland. Untuk laga ini dapat saya simpulkan ini merupakan laga dengan high spirit. Untuk Palace sendiri sedikit tidak beruntung karena Ismaila Sarr ini mengalami cedera dan belum ada info juga apakah nantinya bisa bermain di akhir pekan atau tidak. Sheikh Dukure pun cedera dan ada beberapa pemain yang memang sudah cedera dari awal musim seperti Chadi Riyad dan juga Nketiah. Sedangkan itu di sisi Sunderland salah satu pemain bertahannya Dan Ballard
kembali dari cedera, tentunya memperkuat lini pertahanan. Sejauh ini kedua tim tampil cukup baik di awal musim. Untuk Palace berhasil dua kali draw dan satu kali menang. Di antaranya draw melawan Chelsea dan juga melawan Nottingham Forest dan menang kemarin melawan Aston Villa di kandang Villa sendiri. Secara kekuatan memang Crystal Palace ditinggalkan oleh Ebery Eze, salah satu pemain terbaiknya dapat saya bilang, dan langsung menggantikan penggantinya dari Villarreal, Yeremy Pino menggunakan nomor 10 juga. Di matchday lawan Villa ini Pino turun dari bangku cadangan. Apakah nanti akan turun starter sejak menit-menit awal, dan juga Crystal Palace tidak jadi kehilangan pemain utama lainnya yaitu Mark Guehi yang dirumorkan akan pindah ke Liverpool. Namun ini juga menjadi sinyal darurat ya buat Crystal Palace. Kenapa? Karena sisa kontrak Gehi ini sekitar 1 tahun lagi. Dan Gehi ini adalah kapten dari tim dan tentunya dengan status bebas transfer dan sisa bukan dengan status sisa kontrak 1 tahun ini praktis di bulan Januari nantinya Mark Gehi bebas untuk memilih akan pindah ke klub mana lagi jika tidak ada perpanjangan kontrak. Dan beberapa tim besar Eropa tentunya sudah mulai mendekati Gehi. Selain dari Liverpool, tentunya ada Real Madrid dan juga Manchester City dan juga Manchester United. Tentunya ini akan menjadi apa ya, tawaran yang susah ditolak untuk Mark Gehry, terutama ditawar oleh beberapa klub besar. Tentunya akan bermain di level yang lebih tinggi, akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sehingga ini mungkin akan menjadi big loss untuk Crystal Palace. Cukup sulit dengan skema kalau misalnya Crystal Palace meminta Gehry untuk perpanjang kontrak kemudian dijual. Karena secara kalkulasi mungkin membantu Palace, namun untuk Gehi pun agak sulit ya karena pasti harga yang diminta cukup tinggi karena baru saja memperbanyak kontrak. Di sisi lain, Sunderland yang merupakan klub promosi bermain cukup baik di awal musim, menang melawan apa ya, West Ham di matchday pertama, sempat kalah lagi lawan Burnley di kandangnya Burnley, lalu pun menang kembali melawan Brentford. Ini tim menunjukkan bahwa serius di Premier League, terbukti dari bursa transfer yang didatangkan. Cukup banyak, cukup berkualitas. Di antaranya sebelum menutup bursa transfer mendatangkan dua pemain penting, yaitu Nordi Mukiele yang bisa bermain di right back dan juga center back. Lalu juga ada siapa ya striker baru yang mengganti Mark Guiu tuh? Brian Brobby dari Ajax Amsterdam menjadi tambahan segar tentunya untuk Sunderland. Dan juga ini partanya akan menarik menurut saya meskipun Palace bermain lebih rapih, lebih disiplin dibanding Sunderland yang lebih bersemangat dapat saya bilang ataupun lebih memiliki gairah yang lebih tinggi, dan rata-rata skuad dari Sunderland yang baru saja didatangkan itu pemain-pemain muda seperti Noah Sadiki, lalu juga James Dean-Talby, Simon Adingra dan masih banyak lagi. Ini partai akan seru, namun sepertinya Crystal Palace bisa saja mengentaskan Sunderland dengan ketenangannya, dengan kematangannya, dan Crystal Palace pun cukup menyulitkan klub-klub besar. Dengan salah satu ciri khas dari Crystal Palace itu adalah cara bermain yang rapih, disiplin, dan tetap sabar. Buktinya cukup bisa menahan Chelsea di matchday pertama dan meraih Community Shield ya melawan Liverpool. Palace diunggulkan, namun bukan berarti Sunderland tanpa perlawanan. Oke, lanjut. Di partai yang sama, hari Sabtu jam 9 malam ada Everton lawan Aston Villa. Ini Everton yang kembali bangkit, kembali terus meraih kemenangan setelah tampil di stadion barunya, Dick Hickelson. Apa sih namanya? Dick, kita lihat ya, takut salah baca. Dick Hickelson ya kalau nggak salah. Ya, Hill Dickinson, damn. Hill Dickinson, stadion baru. Sedangkan Aston Villa masih belum meraih kemenangan. Draw lawan Newcastle di match pertama dan kalah di dua laga selanjutnya. Tentunya ini menjadi alarm merah untuk Unai Emery. Mengingat Aston Villa ini akan bermain di Europa League musim ini. Sempat alot di awal-awal bursa transfer karena tidak mendatangkan banyak pemain, hanya mendatangkan Baizot, seorang goalkeeper dan juga Evan Gesan dari Nice.
namun perlahan mendatangkan pemain-pemain baru, di antaranya Jadon Sancho. Patut kita tunggu apakah Sancho ini akan bermain nanti. Ada juga Lindelof dari United secara bebas transfer. Dan Harvey Elliott yang juga pinjaman. Aku nggak tahu ya Harvey Elliott ini ada opsi beli atau enggak. Cuman Harvey Elliott dan juga Jadon Sancho tentunya tambahan yang cukup segar di lini depan Aston Villa. Karena kalau kita lihat di sisi depan Aston Villa ini kehilangan beberapa banyak pemain ya. Di antaranya Callum Wilson yang pindah ke West Ham dan juga Leon Bailey yang ke Roma kalau nggak salah. Akan menarik sebenarnya, menarik mulu ya dari tadi. Tapi Everton menurut saya sedikit diunggulkan. Everton ini fight with high spirit. Salah satu faktor terbesarnya menurut saya adalah memiliki stadion baru. Kayak they don't want to lose di stadion barunya. Pemain Inggris yang berdatangkan Jack Grealish menemukan permainan terbaiknya kembali. Dewsbury Hall pun sama. Dan Beto strikernya membahayakan. Sayap dari Senegal, Iliman Ndiaye juga berbahaya meskipun bergeser posisinya menjadi kanan karena Grealish di sebelah kiri. So far Everton ini sedikit diunggulkan karena lagi high spirit, banyak performa pemain yang emang sedang bagus-bagusnya, sedangkan Aston Villa memang sedang mencari form terbaiknya. Bukan berarti Aston Villa tidak ada perlawanan, namun Aston Villa ini dikalahkan di matchday ketiga ini oleh Palace 3-0 cukup besar dan Brentford ya. Ya, intinya belum melawan tim besar. Everton menurut saya lebih mengunggulkan Everton sih. Lanjut, ada Fulham lawan Leeds United. Fulham, tim sakit hati yang kemarin kalah lawan Chelsea. Ada beberapa keputusan kontroversial, di antaranya gol Josh King yang disahkan oleh VAR. Namun Fulham pun bermain cukup baik sebenarnya. Dan sebelum bursa transfer ditutup, mendatangkan dua pemain penting, Kevin dari Shakhtar Donetsk dan juga Samu Chukwueze dari AC Milan. Dua tambahan penting di lini depan. Sedangkan Leeds United pun performanya masih belum stabil meskipun sempat menang di match day pertama melawan Everton, namun di match day kedua kalah lawan Arsenal dibantai malah 5-0 dan di match day ketiga nih draw ya lawan Newcastle United. Fulham tentunya ingin meraih kemenangan pertamanya karena memang Fulham tidak jelek-jelek amat ya di match day pertama nih berjuang keras untuk dapat meraih 1 poin di Amex Stadium lawan Brighton. Match day kedua draw lawan United dan match day ketiga ya bisa dibilang kalah kurang beruntung lah lawan Chelsea. Inilah saatnya Fulham untuk bisa meraih poin penuh. Leeds yang merupakan klub promosi dengan skuad yang lumayan ya sebenarnya. Namun motivasi Fulham jauh lebih tinggi menurut saya. Saya selalu mengedepankan faktor dari motivasi cukup penting. Ya tentunya salah satu yang mendorong pemain untuk bisa meraih kemenangan adalah motivasi yang tinggi. Dan Fulham masih belum meraih kemenangan, dapat dua tambahan pemain yang cukup segar, Kevin. Saya menantikan bagaimana permainan Kevin di Premier League dan memang Fulham punya banyak sejarah baik ataupun bagus dengan Brazilian, pemain Brazil seperti Willian dan juga Rodrigo Muniz, the striker. We'll see. Fulham sedikit diunggulkan, dan saya pun menunggulkan Fulham ya sebenarnya. Oke, lanjut. Di hari yang sama, pukul 9 ada Newcastle United lawan Wolves. Ini duel dua tim yang belum pernah menang sebenarnya. Newcastle sedikit beruntung meraih 2 draw 1 kali menang dan Wolves terus-terusan kalah. Kita bahas dari sisi Newcastle dulu teman-teman. Untuk Newcastle sendiri akhirnya drama Alexander Isak telah berakhir. Mereka harus merelakan salah satu pemain terbaiknya pindah ke rivalnya Liverpool yang mengejar title juara. eh, Sudah tidak dipusingkan lagi mengenai nomor 9 karena kalau kita lihat Newcastle di matchday pertama dan kedua ini cukup buntu menggunakan formasi 4-3-3 dengan skema false nine, tidak ada striker di depan. Di matchday ketiga sedikit mengubah permainan dengan formasi 3-5-2. Strikernya itu William Osula dan Jacob Marpi. Dan di menjelang deadline, Newcastle
apa yang melakukan keputusan yang cukup penting menurut saya mendatangkan dua striker, yang satu Premier League proven, Yohan Wissa, dan juga striker potensial yang cukup tinggi ya, Nick Woltemade dari Stuttgart. Apakah kedua pemain tersebut bisa menjadi jawaban kepergian Alexander Isak? Kita belum tahu. Nick Woltemade memang didatangkan dengan harga yang cukup mahal, 80 juta euro. Masih muda, banyak potensial, dan memang jumlah golnya di Bundesliga tidak terlalu banyak. Musim lalu pun hanya mencetak sekitar 12 gol, sedangkan Yohan Wissa sudah bermain cukup lama di Premier League bersama Brentford. Kita tunggu apakah feeling saya sih Brentford akan kembali menggunakan formasi 4-3-3 lagi. Dan memang di musim lalu pun Eddie Howe menggunakan formasi 4-3-3 untuk Newcastle United. Terlebih tim ini akan bermain di Champions League ya musim ini. Kita lihat uh, cukup solid di lini belakang, lini tengah, lini depan tidak ada masalah kecuali Anthony Gordon yang masih terkena suspensi kartu merah saat melawan siapa ya waktu kalah nih? Lawan Liverpool 2-3. Harusnya Newcastle bisa menang dengan skuad yang ada menghadapi Wolves yang memang formnya sangat amat buruk musim ini. Dan saya sebenarnya menunggu Nick Woltemade untuk bermain di Premier League dan melawan Wolves merupakan salah satu kans terbaiknya untuk bisa mencetak gol perdananya, debut dan mencetak gol perdana. Tentunya masih kita tunggu. Sedangkan itu di sisi Wolverhampton Wanderers ini menunjukkan poor performance. Tiga laga awal, tiga kalah. Matchday pertama dibantai City 4-0. Matchday kedua kalah tipis 1-0 lawan Bournemouth. Dan di matchday ketiga ini kalah tipis juga ya lawan Everton 2-3. Memang performa Wolves ini tidak terlalu baik. Argumen yang sama yang selalu saya katakan adalah saat tahun lalu aja, musim lalu, Wolves dengan Mateus Cunha, salah satu pemain terbaiknya yang memiliki persentase gol dan assist yang cukup tinggi, itu finish di posisi ke-17, satu posisi di atas zona degradasi. Apalagi ini kehilangan pemain terbaiknya, meskipun lagi-lagi mendatangkan pemain baru ya di musim panas ini. Siapa ya namanya? Kita cek dulu. Cas, Cas, ya nggak bisa. Wolves striker kalau nggak salah dari KRC Geng, Tolu Aro Kodare. Sebelumnya sudah mempermanenkan Jorgen Strand Larsen. Ada Fer Lopez juga dari Celta Vigo. Ada John Arias dari Fluminense. Belum terlalu terlihat uh, kontribusinya di lapangan. Dan memang cukup sulit ya bersaing dengan kualitas pemainnya Newcastle dan terutama pemain-pemain yang ada di Premier League. So far Wolverhampton ini berada di zona berbahaya jika form ini terus berlanjut. Bukan tidak mungkin nantinya Wolverhampton akan menjadi salah satu tim yang terdegradasi di Premier League musim ini. Sangat disayangkan memang karena Wolverhampton ini salah satu tim yang menarik, cukup yang punya identitas yang cukup kuat menurut saya. Jadi kalau misalnya tim ini terdegradasi cukup sangat disayangkan. Namun kalau melihat dari permainannya jika terus berubah ya bukan tidak mungkin mereka ada terus di zona degradasi. Oke, selesai di jam 9 berlanjut ke pukul setengah 12 malam. Di sini ada West Ham lawan Tottenham Hotspur dari London, teman-teman. Di Stadion Olympic London. West Ham United akhirnya berhasil meraih kemenangan sebelum FIFA Matchday. Sempat terjadi beberapa ketegangan dengan fans setelah kalah di match di Carabao Cup dan terbukti West Ham United berhasil memenangkan ya laga melawan Aston Villa yang memang saat itu formnya lagi Villa lawan Forest yang memang saat itu sedang ada kondisi klub yang tidak baik, persetegangan antara Nuno dan juga Marinakis the owner. Dan West Ham pun saat melawan Forest minggu sebelum FIFA break ini menggunakan formasi yang cukup berbeda. Sebelumnya West Ham ini menggunakan formasi 3-4-2-1, kini menggunakan 4-2-3-1. Bermain awalnya dengan 3 back ini menjadi 4 back menggunakan pemain bernomor punggung 10, bukan nomor punggung 10, berposisi nomor 10
menggunakan dua holding midfielder, Ward-Prowse dan Soucek, karena memang beberapa fans West Ham ini cukup mengkritisi permainan Ward-Prowse di dua laga awal, namun so far saat melawan Forest cukup oke. Namun West Ham bukan berarti tanpa masalah ya. West Ham pun dari aktivitas bursa transfernya tidak terlalu baik. So far yang agak lumayan nih waktu awal-awal ya mendatangkan Malik Diouf dari Slavia Praha. Namun sebelum bursa transfer ditutup, mereka mendatangkan dua pemain penting, Matheus Fernandes dari Southampton dan juga Magasa dari Monaco, serta merekrut ulang Lukas Fabianski. Ini menarik karena memang mungkin West Ham kurang puas di posisi penjaga gawang setelah performa dari Mats Hermansen tidak terlalu bagus dan juga Alphonse Areola juga pun performanya sama, belum terlalu oke. Dan tentunya target West Ham uh, bisa bermain lebih baik dan meraup poin sebaik-baiknya ya, agar tidak masuk ke zona degradasi. PR besar buat Potter dan di saat mulai menunjukkan hasil yang baik, sialnya West Ham langsung bertemu dengan Tottenham Hotspur. Thomas Frank yang sempat kecolongan dengan Bournemouth di matchday ketiga, sebelumnya tampil cukup solid, cukup mantap di matchday pertama tuh lawan siapa? Brentford ya pertama. Burnley lawan di matchday kedua berhasil mengalahkan Manchester City. Spurs menjadi salah satu klub yang berbahaya, berpotensi untuk finish di empat besar menurut saya dengan kapasitas pelatih yang memiliki pengalaman cukup panjang di Premier League, kualitas pemain yang cukup oke sebelum bursa transfer ditutup mendatangkan striker Randal Kolomuani dari PSG. Tambahan yang cukup baik di lini depan cukup penuh, terutama di posisi nomor 9. Ada Richarlison, ada Dominic Solanke, dan juga ada Randal Kolomuani. Menarik siapa yang akan dipakai so far di laga-laga awal. Richarlison menempati posisi utama, mencetak lumayan beberapa gol, di antaranya melawan Brentford mulu, Burnley. Dan Spurs tentunya ingin bangkit kembali setelah kecolongan melawan Bournemouth di Tottenham Hotspur Stadium pada matchday ketiga. Dan West Ham yang secara di atas kertas Spurs unggul, tentunya Spurs akan memanfaatkan ya laga tersebut untuk meraih poin kembali. Sekianlah Spurs kemungkinan diprediksi akan menang melawan West Ham. Selanjutnya di hari Minggu jam 2 pagi, kalau di Inggris masih hari Sabtu ya, ada derby London Barat antara Brentford melawan Chelsea. Di sini kita bahas Brentford dulu. Saya sebenarnya sempat mengakui kayak nih, Kate Andrew ini sebenarnya punya peluang. Sebenarnya kan saya sedikit meremehkan ya kapasitas dari Kate Andrew. So far tidak ada karir pelatihan melatih tim-tim di Premier League ataupun di liga-liga Eropa lainnya. Dia merupakan asisten pelatih dari Thomas Frank di Brentford dan langsung memimpin Brentford di Premier League dan cukup berat ya ternyata. Dan memang di matchday pertama ini agak kesulitan dibantai oleh Forest 3-1 meskipun di matchday kedua berhasil menang melawan Villa yang memang sedang poor performance musim ini 1-0 dan di matchday ketiga kalah melawan tim promosi Sunderland 2-1. Dan kebobolan pun di menit-menit akhir. Performa Brentford ini masih belum stabil, masih belum baik, tidak seperti Brentford di tangan Thomas Frank yang membahayakan tim-tim besar. Sedangkan itu di Chelsea sendiri, Chelsea kehilangan banyak pemain. Belum ada informasi mengenai Cole Palmer yang cedera pada saat lawan apa ya kemarin tuh berarti lawan Fulham saat pemanasan Cole Palmer cedera. Walaupun Liam Delap pun sama-sama cedera juga. Dario Esugo baru saja diinformasikan tadi di websitenya Chelsea bahwa cedera. Dan beberapa pemain lain ya yang memang sudah cedera di awal musim seperti Benoit Badiashile dan juga Levi Colwill yang cedera ACL.
menjadi catatan untuk Chelsea. Namun Chelsea is Chelsea. So far uh, performa dari Chelsea cukup baik. Meskipun tidak memiliki hasil yang sempurna 109 poin, sudah meraih 7 poin berada di posisi kedua saat ini. Kesulitan melawan Palace di matchday pertama, namun di matchday kedua membantai West Ham 5-1 dan menang 2-0 atas Fulham di derby London Barat juga. Melawan Brentford tentunya harus dimanfaatkan dengan Chelsea. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Estevao Willian, pemuda Brazil, masih 18 tahun, memiliki bakat yang luar biasa dan tentunya masih dapat berkembang dan bertumbuh lebih jauh lagi ya menurut saya. The striker, karena kehilangan Liam Delap, Chelsea kembali memanggil Mark Gue dari Sunderland dan opsi lini depan Chelsea pun lebih tebal setidaknya setelah kehilangan Jackson yang ke Bayern Munich dan Christo Nkunku ke AC Milan. Praktis di depan hanya misalkan Joao Pedro dan Mark Gue. Mungkin di saat Joao Pedro kelelahan ataupun awalnya tidak perform, mungkin bisa langsung digantikan oleh Mark Gue. Ada opsi lah untuk menggantikan. Sedangkan untuk di sisi yang lain lumayan oke sebenarnya. Sanchez tampil lumayan. Rich James alhamdulillah tidak cedera lagi. Ke Korea best performance, one of the best left back mungkin saat ini di Premier League. Dan di lini belakang kemungkinan besar akan diisi oleh Chalobah dan juga Tosin ataupun Josh Achiampong seperti saat melawan Fulham. Masih kita tunggu. Dan juga saya sempat membaca berita bahwa Axel Disasi ini menolak di bursa transfer musim panas ini untuk pindah ataupun dipinjamkan ke klub lain dan bertekad untuk memperebutkan tempat utama di Chelsea. Ini menarik. Apakah nantinya Axel Disasi akan diberikan kesempatan oleh Enzo Maresca ataukah Enzo Maresca malah mempercayakan kepada pemain mudanya seperti Jos Achiampong? Masih kita tunggu. Di lini tengah masih solid Enzo dan juga Moises Caicedo. Di depan kemungkinan Pedro Neto dan juga siapa yang isi nomor 10? Masih patut kita tunggu ya. Masih ada banyak opsi sih sebenarnya di lini depan nih. Siapa yang isi? Kemarin Estevao yang isi nomor 10. Di kanan Pedro Neto. Di kiri bisa aja Tyreek George, Andre Santos mungkin bisa dimainkan sejak awal. Soalnya Facundo Buonanote pemain baru masih belum dapat ditampilkan. Saya juga belum tahu apakah nanti masuk DSP atau enggak. Juga oh iya Alessandro Garnacho deh yang lupa. Apakah Garnacho nantinya akan kembali bermain untuk Chelsea atau malah Enzo Maresca tetap mempercayakan Bayern Gittens di sisi kiri yang memang belum kelihatan performa terbaiknya ya. Kita tunggu derby London Barat antara Brentford dan Chelsea. Menarik, 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 menarik. Oke, lanjut, lanjut. Langsung ke hari Minggu ya. Di sini ada Burnley melawan Liverpool. Tim promosi melawan tim yang paling sempurna di Premier League musim ini. 9 poin. Meskipun kalau menurut saya cukup sering menonton Liverpool. Mulai dari Community Shield dan juga beberapa match day. Lawan Bournemouth, lawan Newcastle saya nggak nonton, lawan Arsenal nonton. Liverpool sebenarnya tampil tidak terlalu sempurna, memiliki banyak celah. Seperti di lini pertahanan dan juga di posisi nomor 6. Beruntungnya Ryan Gravenberch kembali lagi memainkan role nomor 6 cukup baik. Kadang juga McAllister berada di posisi tersebut. Bisa switch play juga. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu di laga melawan Burnley ini apakah Alexander Isak akan bermain mengenakan jersey Liverpool untuk pertama kalinya. Bagaimana solusinya? Saya masih bingung apakah nanti Arno Slot akan memainkan Ekitike dan juga Isak secara bersamaan atau Ekitike nanti akan sedikit lebih mundur ataupun menyamping ke sebelah kiri. Karena kita tahu di depan cukup padat ya, ada Cody Gakpo, ada Mo Salah di sisi kanan dan juga Florian Wirtz yang tampil cukup baik saat
membela tim nasional Jerman pada FIFA Matchday. Burnley meskipun tampil di kandang sendiri tentunya akan kesulitan melawan Liverpool. Skuad yang ada di Burnley tidak terlalu oke sebenarnya meskipun mendatangkan banyak pemain di bursa transfer musim panas ini. Burnley sebenarnya merupakan salah satu tim yang memiliki rekor kebobolan paling sedikit di Championship musim lalu, hanya kebobolan 16 gol. Namun dia masih diperkuat dua back utamanya, yaitu dua pemain bertahan utamanya, di antaranya James Trafford yang pindah ke Manchester City dan juga CG Egan Riley yang pindah ke Marseille. Makanya nih Burnley belum tahu apakah nanti akan sekuat itu di lini pertahanan, apalagi level yang dihadapi Premier League bukan Championship, tidak akan mudah. Namun kemungkinan besar Burnley akan bermain bertahan dan menghadapi gempuran dari Liverpool. Liverpool tentunya sangat diunggulkan, namun tidak boleh lengah karena memang memiliki banyak catatan, terutama di lini pertahanan. Oke, yang terakhir partai hari Minggu jam 22.30 setengah 11 malam antara Manchester City melawan Manchester United. Laga yang ditunggu-tunggu di matchday keempat, Derby Manchester, laga epik antara Erling Haaland melawan Benjamin Sesko. United sempat menang di laga ketiga melawan Burnley 3-2 lewat gol dari Bruno Fernandes di menit-menit akhir. Sedangkan Manchester City ini kewalahan di Premier League, sempat unggul menang besar lawan Wolves 4-0 dan kalah di match kedua melawan Spurs dan di match ketiga lawan eh, Brighton and Hove Albion. Manchester City tentunya sedikit mirip dengan Liverpool, tim yang sangat ofensif, sangat baik dalam menyerang, namun memiliki banyak catatan saat bertahan. Tidak sebaik Arsenal, menurut saya, dari level bertahan. Baru saja ditinggalkan pemain bertahannya pun Manuel Akanji ke Inter Milan, dan penggantinya siapa ya? Belum ada ya. Kemungkinan masih mengandalkan pemain yang ada seperti Ruben Dias, John Stones, lalu juga ada Abdul Qadir Kusanov. Dan Manchester City harus bounce back, harus kembali lagi ke jalur kemenangan jika ingin terus berada di perebutan gelar juara. Salah satu pemain terbaru yang lupa saya mention adalah Gianluigi Donnarumma di penjaga gawang. Sebenarnya saya sedikit kasihan sama James Trafford yang memang mungkin diproyeksikan akan menjadi kiper utama City ya. Namun apa boleh dibuat, ia harus rela. Kemungkinan besar Gianluigi Donnarumma yang akan menjadi kiper utama dari Manchester City. Dilihat dari pengalaman dan juga level permainannya jauh lebih tinggi Donnarumma dibandingkan James Trafford. Ini sangat disayangkan. Mengapa sekali lagi? Karena salah satu faktor menurut saya kepindahan James Trafford ke City ini adalah ia dapat menjadi kiper utama City yang pertama. Terus yang kedua adalah memperkuat peluang ia untuk nantinya dapat bermain di World Cup 2026. Praktis kalau melihat peta persaingan kiper Inggris, berwarga negara Inggris di Premier League ataupun di luar ya, maksudnya di Premier League ya yang levelnya tertinggi. Ini menyisakan ada Jordan Pickford dari Everton, lalu juga ada Dean Henderson dari Crystal Palace. Sehingga posisi di penjaga gawang ketiga yang akan dibawa untuk World Cup sangat terbuka, dan James Trafford jikalau tampil baik lawan bersama Manchester City bukan tidak mungkin dia akan menjadi kiper utama Inggris di Piala Dunia 2026. Namun apa dikata akhirnya Donnarumma datang, kiper nomor satu Italia ini datang meraih Champions League bersama PSG musim lalu, tentunya level tertinggi tidak dapat kita ini ya, apa sih namanya tuh, tidak dapat kita abaikan. Dan tentunya saya belum tahu nih apakah nantinya Donnarumma akan tampil sebagai starter atau tidak ya. Tapi yang akan menarik kalau misalnya Donnarumma akan tampil sebagai starter, mengapa? Karena Manchester United pun baru beli kiper baru, kiper dari Belgia, Lemans, dari apa ya itu tuh nama klubnya? Klub bukan Brugge. Cek 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 cek. Oh, Royal Antwerp, Senne Lamens. Oh, udah ada nomor punggungnya, nomor punggung 31.
Dan harga mahal yang harus dibayar karena Andre Onana diinfokan akan dipinjamkan ke Trabzonspor yang bermain di Liga Turki. Apakah Ruben Amorim mempercayakan gawang Manchester United ini dijaga oleh kiper muda asal Belgia ini ataupun tetap mempercayakan kepada Bayindir yang memang sudah berada lebih lama dan memang Bayindir tidak terlalu baik ya mainnya. Total di 3 laga awal Manchester United kebobolan banyak gol, kalah di laga awal melawan Arsenal, lalu juga draw melawan Fulham dan kebobolan cukup banyak 2 gol melawan Burnley tim promosi. Dan di City juga di lini depan tentunya Erling Haaland tampil beringas bersama Norwegia. Ia mencetak 11 gol saat melawan Armenia ya kalau nggak salah lawan apa ya? Armenia deh kalau nggak salah. Erling Haaland cetak 11 gol. Saya cek dulu ya teman-teman. Mengerikan, mengerikan. Apakah performa robotnya ini akan kembali ditunjukkan saat melawan Manchester United? Dan di sisi lain, memang lawan Moldova, sorry, lawan Moldova. Norwegia lawan Moldova 11-1. Sedangkan di sisi lain, Benjamin Sesko ini mengalami nasib yang berbeda. Belum mendapatkan kepercayaan di bawah Ruben Amorim. Praktis untuk front three, Ruben Amorim lebih mempercayakan kepada Matheus Cunha, Mbeumo, dan juga Mason Mount. Dan salah satu hal yang unik di bawah Ruben Amorim adalah dari Bruno Fernandes, yang bermain sebagai double pivot bersama dengan Casemiro. Apakah berhasil atau tidak? Menurut saya belum terlalu berhasil. Karena memang Bruno ini lebih bertipikal menyerang. Namun bukan tidak mungkin dapat ditransformasi. Karena memang double pivotnya cukup ekstrim ya. Mulai dari uh, Bruno yang berperan sebagai attacking midfielder. Atau mungkin bisa melebar sedikit ke sayap. Ini harus bermain lebih jauh lagi ke dalam. Menjaga kedalaman dari lini tengah Manchester United. Terutama saat ini akan melawan Manchester City yang kemungkinan akan lebih dominan dari sisi penguasaan bola. Namun Manchester United kerap menyulitkan. Kadang kalau United tampil buruk lawan City, kadang suka menang. We never know. Laga akan menjadi lebih sangat sengit. Mungkin akan seru jika United tidak terlalu parkir bus. Dan Manchester City masih diunggulkan dan saya pun mengunggulkan Manchester City. Ada kabar buruk juga. eh, Ryan Cherky masih cedera dan juga Omar Marmush diragukan untuk main. Namun masih ada beberapa opsi. Saatnya memberikan kepercayaan kepada Phil Foden yang memang belum mendapatkan kesempatan yang banyak di bawah Pep Guardiola beberapa musim terakhir, terutama musim lalu. Dan Tierney Reinders akan menjadi motor di lini tengah bersama dengan mungkin Jeremy Doku di sisi kiri dan Oscar Bob ya saya sampai banget. Oscar Bob tampil cukup baik di awal-awal musim bermain di posisi kanan selalu diturunkan sebagai starter oleh Pep Guardiola. Apakah ia akan tampil sejak menit awal lagi ataukah Savinho yang mungkin akan Savinho atau Foden yang akan menggantikan Oscar Bob di lini depan yang akan memberikan support kepada Erling Haaland. Dah teman-teman cukup panjang bahas Premier League cukup seru. Akhirnya kembali lagi uh, partai yang akan sangat seru menurut saya adalah Derby Manchester tentunya dan partai kuda hitam antara Bournemouth melawan Brighton. Mungkin tidak banyak bintang di sana, mungkin dari segi permainan akan cukup menarik karena pelatih muda akan saling beradu taktik. Sedangkan itu di Derby Manchester ada striker ganas Haaland dan striker pelat panas Benjamin Sesko. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak. Thank you for your support. Ciao.